pada masyarakat, ya kan, yang suka nyinyir terhadap aksi-aksi buruh, sesungguhnya itu nyinyiran Anda itu sebenarnya vitamin bagi kami. Dan kami juga sebenarnya tidak menggubris, cuma meluruskan saja agar kalian itu yang tukang nyinyir-nyinyirin tukang demo buruh itu tidak gagal paham. Anda harus pahami, sekali lagi saya tekan, Anda harus pahami kenapa buruh itu melakukan pemogokan atau aksi-aksi unjuk rasa dengan melakukan penutupan pintu-pintu tol itu karena pemerintah sudah tidak bisa diajak baik-baik bicara, ya kan? Tidak bisa lagi mendengarkan aspirasi kita. Dia ngotot berdasarkan aturan PP 51 yang tentu saja dibuat dengan tidak menyerap aspirasi seluruh kaum buruh. Karena seluruh serikat pekerja serikat buruh itu menentang formulasi upah yang ada PP 51. Dan PP 51 itu biangnya itu adalah turunan daripada Undang-Undang Omnibus Law. Nah, Undang-Undang Omnibus Law itu sudah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin oleh Paman Usman, ya kan, iparnya Pak Jokowi, dan Pak Jokowi menandatangani, yang meneken, yang tanda tangan itu PP 51. Jadi yang bikin PP 51 itu adalah Pak Jokowi yang tanda tangan, Pak Jokowi yang tanggung jawab, gitu loh, ya kan. Kalaupun buruh marah kepada gubernur, bupati, wali kota, sah-sah saja karena memang sedang di sana, sedang dilakukan rapat-rapat pleno penetapan dewan pengupahan. Namun gubernur mau dicekek juga, udah orang gebrak-gebrak meja juga ngomong sama dia, ya kan tetap aja budak. Karena Gubernur Banten maupun Gubernur Jawa Barat, bahkan Gubernur DKI itu pejabat semua, pejabat sementara PJ yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Tito Karnavian, menterinya Pak Jokowi. Lah kalau dia tidak jalankan instruksi Pak Jokowi, mereka ini semua takut dicopot dari jabatannya, ya kan? Nah, Pak, terus buruh mau ini kemana, ya kan? Ya mau nggak mau buruh melakukan aksi-aksi untuk menekan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan cara melumpuhkan semua akses. Dan memang begitulah gerakan-gerakan buruh di seluruh dunia juga. Di Eropa bagaimana melakukan pemogokan, bagaimana di Amerika melakukan pemogokan kerja, ya kan, terkait masalah bela Palestina. Mereka melakukan begitu juga di Prancis misalnya, pemogokan karena pajak rakyat itu terlalu tinggi. Maka mereka melakukan demonstrasi bersama rakyat, melakukan pemogokan nasional. Ya kan, kalau di Eropa itu rakyatnya cerdas-cerdas, sadar berserikat, nggak kayak kita di sini. Rakyatnya, ya kan, udahlah cabai mahal, udah telur mahal, udah beras mahal, ya kan, masih aja bela-bela Jokowi. Itu otak dipakai di mana, itu dipakai otaknya. Apa yang diharapkan dari rejim Jokowi ini? Tidak ada. Keberhasilan Pak Jokowi itu hanya satu, yaitu sukses sebagai kepala keluarga, menjadikan anak sulungnya menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024 yang akan datang. Terlepas dia mau bilang caranya gimana, apakah orang tua hanya merestui saja, itu kan alasan saja. Alasan bisa dibuat, bisa dicari, tapi prosedur daripada apalagi ini menjadikan Gibran calon wakil presiden ini tidak sesuai dengan etika-etika yang berlaku. Cepat banget, cerdas juga enggak lah, ya kan? Masih banyak anak-anak pemuda-pemuda Indonesia yang lebih cerdas daripada Gibran kalau mau bicara jujur, apa adanya, ya kan. Dan dia juga apa kemampuannya, baru 2 tahun memimpin Solo karena bapaknya presiden. Itu semua karena bapaknya presiden, termasuk tuh yang anaknya lagi, yang satu tuh, yang si siapa namanya, si Kaisang tuh, yang jadi ketua umum DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI. Masa baru 2 hari yang KTA jadi anggota langsung jadi ketua umum, hebat amat, ya kan. Gibran siapa lagi tuh ketua umumnya itu, ya kan, berjibaku jadi ketua bertahun-tahun di situ, menjadi pendiri aja dilewat semua. Yang disayangkan, ya kan, banyak tokoh-tokoh politik, banyak tokoh-tokoh nasional masih membela ini. Coba bayangkan, saya nggak tahu cara berpikir mereka itu. Mereka sudah tidak waras. Sama dengan kaum buruh, udahlah upahnya dibikin murah, ya kan, masih aja ada kaum buruh, orang di demo depan berinya masih menonton aja.
menonton demo lewat, dikirain mau ikutan demo, ya kan? Bayangkan, itu sudah tidak waras. Jadi memang banyak dari kita ini orang-orang yang sudah tidak waras hidup di republik ini. Makanya kebijakan daripada rezim Jokowi ini makin ugal-ugalan dan makin berani. Ya kan? Karena kenapa? Rakyat yang diharapkan yang memiliki kedaulatan negeri ini itu harusnya mampu memberikan perlawanan yang masif terhadap kekuasaan yang menindas ini. Tapi dilalanya rakyat kita malah jadi penitip nasib sejati, malah jadi ahli menderita, malah senang ditindas, ya kan? Hobi banget dikasih ditindas, dia bodoh-bodohi, ya kan? Sebentar lagi pemilu dikasih aja duit 100.000, 200.000, suruh nyoblos si A si B, ya kan? Padahal penderitaan mereka itu 5 tahun. Anda bayangkan kalau cuma dikasih 200.000, ya kan? Itu berapa rupiah? Kalau 360 hari, berarti dikali 5 itu kurang lebih sekitar berapa ya? 1.800 hari. 1.800 hari dibagi 200.000, berapa itu? 100 rupiah kali, kurang lebih 10 rupiah, bayang per hari. Padahal kalau kita mampu, buruh dan rakyat tertindas ini mampu memilih pemimpin menggunakan akal sehat berdasarkan rekam jejak yang ada, kan? Seperti Pak Anies dan Pak Muhaimin ini, ya kan, pasangan nomor 1 bisa kita jadikan presiden. Pendapatan rakyat kita ini kalau dibagi seluruh kekayaan alam yang dieksploitasi oleh para kapitalis-kapitalis mulai yang ada di darat maupun di bawah, di atas tanah maupun di bawah tanah, berikut dengan laut-lautnya, ya kan? Itu bisa saja satu orang anak itu kan baru lahir itu mendapatkan 20 juta. Kalau sekarang satu orang anak utangnya 30 juta yang baru di kandungan udah harus nanggung utang negara kita yang jor-joran nggak karu-karuan ini yang sudah ribuan triliun. Kan jadi luar biasa sekali. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini kami dari apalagi nih menyikapi perlawanan kawan-kawan kemarin yang tentu saja ya bisa dikatakan sebagai apa ya, luar biasa menurut sebagian kita ya, karena kan sebenarnya kekuatan kita kemarin itu belum bisa maksimal, masih perlu kita konsolidasi dan sosialisasikan lagi, sehingga apalagi ini aksi-aksi kemarin itu mesti harus diperluas, mulai dari Banten sampai Jawa Timur itu harus dilakukan secara serentak di semua kabupaten kota, semua buru-buru keluar melakukan aksi semua di depan pintu tol, tidak perlu mendatangi apalagi ini pusat-pusat pemerintah, tidak perlu di sana saja, agar benar-benar kita bisa memiliki nilai daya tawar yang tinggi dan memberikan nilai tekan kepada pemerintah pusat sehingga mau mendengarkan apa yang menjadi aspirasi kita. Dan dalam kesempatan ini juga saya mewakili Presidium Aliansi Aksi Sejuta Buruh menyampaikan ini ya, surat terbuka dari Presidium Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Salut dan luar biasa, salam hormatku kepada semua kawan-kawan dalam beberapa hari belakangan ini dengan sangat luar biasa mampu menjaga kehormatan martabat sejatinya buruh sebagai kelas pekerja yang bangkit bergerak bersama hancurkan dan melawan tirani. Percayalah, tidak ada perjuangan yang sia-sia, dan ingat, pemenang tidak dihasilkan dengan cara yang instan, tetapi dia dihasilkan dari tempahan pengalaman dan kerja keras. Sampai kelak di kemudian hari, kelas buruh pekerja Indonesia ini akan menjadi penguasa di negeri ini. Kesalahan masih kita perbaiki, jatuh masih bisa kita bangun lagi dan bangkit kembali. Akan tetapi jangan pernah menyerah, karena menyerah berarti selesai dan kita kalah. Maka dari itu, menyerah itu adalah penyakit jiwa, penyakit hati. Kita boleh kalah, tapi tidak boleh menyerah.
Itulah prinsip kita. Tetap semangat dan terus bergerak dalam garis perjuangan kelas buruh pekerja. Terima kasih sekali lagi, tunduk dan hormatku untuk kawan-kawan semua yang kemarin sudah berpartisipasi dalam melakukan aksi-aksi perjuangan upah layak nasional, dalam gerakan upah layak nasional yang tentu saja yang terkonsolidasi dan terus disuarakan oleh kawan-kawan Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Jakarta 1 Desember 2023 tertanda Presidium ASB. Jadi kawan-kawan semua dimanapun berada, saya juga mohon doanya agar kawan-kawan para Presidium Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini diberikan kesehatan, dan tentu saja perjuangan-perjuangan daripada Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini akan terus kita dorong memaksimalkan maksimal mungkin, dan tolong juga bagi pengurus-pengurus DPC, DPW, DPD, DPP itu mengawasi. Kita saling mengawasi, saling memberikan kritikan, masukan agar kita bisa saling menjaga, agar bisa kita istiqomah dalam memperjuangkan hak kaum buruh. Karena istiqomah itu susah, berat dan mahal. Jadi perlu pengawasan dari kawan-kawan semua, masukan, kritikan dan saran mana yang lebih baik, mana mungkin saja mungkin di sebagian presidium orang menganggap langkah ini mungkin keliru, mungkin ada pendapat-pendapat lain seperti misalnya konsep daripada aur-auran atau konsep aksi ampar-amparan, kumaha, itu adalah masukan-masukan daripada teman-teman ASB yang ada di daerah, dan kita melihat bahwa cukup luar biasa dan cukup memberikan nilai tekan yang luar biasa kepada rejim penguasa, maka ya kita mendorong dan alhamdulillah kemarin saya bisa hadir di Pasteur ya, Jawa Tengah, berikan sedikit sambutan dan orasi politik sehingga untuk menambah daya juang kawan-kawan. Mungkin itu saja dari saya dan terima kasih, dan sekali lagi kita perkenalkan dulu ini. Ya ini nih apalagi nih. Nah ini logo daripada Logika Rakyat terbaru nih. Pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, itu nih kita lihat dulu, syuting dulu ke atas dulu nih biar apik. Nah itu dia pemirsa Logika Rakyat kan, kelihatan kan Logika Rakyat. Logika Rakyat dengan apalagi ini dengan layar terbarunya, insya Allah akan terus bergerak memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia tentunya. Dalam hal ini terus bergerak, terus menyiarkan secara langsungnya, memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia untuk tetap berjuang, ya kan, mengedepankan akal sehat, ya kan, menjadi rakyat-rakyat yang waras, berlogika dan memiliki akal sehat, dan tentu saja mampu menyelesaikan persoalan dengan objektif, sistematis dan toleran. Mungkin itu saja pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Sampai jumpa lagi karena sebentar lagi akan mendekati azan maghrib. Tetap semangat dan ingat, kita akan konsolidasi, kita akan tetap melaksanakan aksi aur-auran lagi, kita tetap akan melaksanakan aksi ampar-amparan lagi, kita tetap melakukan aksi kumaha aing weh lagi, ya kan, sampai tuntutan kita. Perjuangan kita belum berhenti kawan-kawan, maju terus, pantang mundur, bangkit, bergerak, hancurkan tirani, lawan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh yang melawan. Allahu Akbar.